Malam ini aku akan menceritakan kisah tentang Wawa kita yang selalu ditemani oleh sesosok makhluk astral. Wawa ini pertama kali bertemu dengan sosok itu tuh nggak lama sebelum dia menikah gitu loh. Hingga akhirnya kemunculan sosok ini tuh semakin intens lagi ketika si Wawa ini hamil. Dan uniknya sosok ini selalu datang bukan untuk mengganggu, melainkan untuk menenangkan Wawa pada saat dia ini sedang sedih, kesepian atau lagi ketakutan. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya terungkaplah ini fakta kalau ternyata sosok ini ada kaitannya dengan masa lalu keluarganya. Ya, nah penasaran kalian kan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Cekeran. Oke, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang namanya Sani dari Medan. Halo Sani. Nah, jadi ceritanya pada tahun 2017 lalu ketika Sani masih berusia 24 tahun, Sani ini memiliki sebuah toko alat tulis gitu di daerah tempat dia tinggal. Nah, pada suatu malam ketika si Sani ini sedang berjaga sendirian di tokonya, hujan tiba-tiba turun deras nih dan suasana mendadak sangat sepi. Biasanya ramai kali di situ, entah kenapa malam tuh sepi. Dan untuk mengisi waktu di sana, Sani yang memang hobi melukis akhirnya memilih untuk mengeluarkan kanvas kecilnya dan melanjutkan lukisan bunga tulipnya yang memang belum selesai. Dan lukislah dia kan untuk menghibur waktu lah, untuk mengisi waktu dia kan. Nah, tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sani yang masih asik melukis mendadak dikejutkan dengan wangi melati yang tiba-tiba semerbak ini memenuhi seisi toko alat tulis dia nih. Nah, terus tidak lama kemudian dia kembali dibuat kaget dengan suara seorang perempuan yang ngomong, "Oh, lukisannya bagus ya," kata suara ini. Dengar suara itu Sani langsung refleks berdiri lah kan dan menghadap ke sumber suara. Dan dari situlah dia melihat di depan etalase tokonya ada seorang perempuan muda, cantik dia, rambutnya disanggul dan dia mengenakan kebaya putih. Penampilannya khas perempuan Jawa kali lah. Nah, Sani waktu itu kebingungan ngebatin, ini Medan nih, siapa yang pakai baju adat Jawa pas malam-malam kayak gini lagi hujan deras pula? Apa mungkin dia baru aja ikut pentas seni? Dalam hatinya si Sani kan. Nah, di tengah kebingungannya itu Sani pun bilang, maaf kak, kakak mau beli apa? Katanya ke si wanita ini. Gak dijawab tapi sama si kakak ini. Yang ada si kakak ini justru menunjuk lukisan bunga tulip yang sedang dilukis sama si Sani tadi. Dia bilang lah, bagus ya lukisannya, bisa lukis saya nggak? Kata si kakak ini. Lukis, kata si Sani kan. Aduh, saya nggak jago-jago kali, pula kak, ini cuman iseng aja karena hobi saya memang ngelukis, kata si Sani. Wanita berkebaya itu pun hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Terus nih ya, secara mengejutkan, entah kenapa tiba-tiba kanvas milik si Sani yang belukis tulip itu tiba-tiba jatuh berantakan ke lantainya. Jatuh aja kayak gitu padahal lagi nggak ada angin dia. Panik lah si Sani kan, ya Allah terjatuh pula, maaf ya kak ya, saya beresin bentar ya, kata si Sani. Dan Sani pun langsung berjongkok membelakangi si wanita itu sambil memberesi alat-alat lukisan yang menjatuh barusan. Di saat yang bersamaan, anehnya wangi melati yang tadinya semerbak kali di toko aku dia tiba-tiba menghilang pas aku lagi beresin kanvas tuh. Sani yang merasa janggal pun langsunglah balik badan menghadap ke arah wanita berkebaya tadi. Dan kalian tahu apa? Betapa terkejutnya si Sani ketika dia melihat bahwa wanita itu hilang aja. Cepat kali hilangnya dia tanpa jejak. Aku tengok keluar udah nggak ada. Pastilah kejadian itu langsung bikin si Sani ini merinding sebadan-badan kan Dan di tengah ketakutannya itu tiba-tiba Sani mendengar ada suara telepon masuk nih. Waktu ditengok ternyata adik laki-laki dia. Aduh, kenapa nih? Udah diangkat. Halo, ngapa dek? Halo kak, kakak masih di toko ya? Balik jam berapa? Ini abah dari tadi nanya ini Oh iya, ini kakak lagi nungguin hujan reda, kata Sani. Ya udahlah, aku jemput aja lah ya. Ini di rumah lagi ada tamu nih kak yang nungguin kakak, kata. Tamu siapa? Cowok kak, ganteng kali dia. Cowok yang mau dijodohin sama kau lah, kata adiknya. Jangan bercanda kau. Betulan kak, kan dulu bapak pernah bilang juga kan kalau kakak mau dijodohin sama anak temannya bapak yang dari Bandung tuh.